Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda semua, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali untuk belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, wabil khusus yaitu elemen akidah tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Mari kita mulai terlebih dahulu pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Agnes, Albida keluar, Afi, Iis, Anjiro, Indra, Alfa, Ismi. Anda semua, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cabang-cabang iman yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah belajar bagaimana ternyata ketika menerapkan syu'abul iman dalam sehari-hari ada hikmah ya, ada manfaat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima. Contohnya apa Pak? Contohnya dari video yang sudah Bapak tayangkan minggu lalu. 6 contoh tadi adalah penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini kita ngapain Pak? Untuk hari ini kita bakal lebih lanjut belajar mengenai cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana ada 3 teman-teman ya, ada 3 yang akan kita pelajari di materi hari ini. Apa aja Pak? Nanti kita buka dulu slide-nya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ananda, kita langsung ke tujuan yang keempat ya, yaitu menerapkan nilai-nilai dan ajaran dari cabang-cabang iman dalam menata dan memperbaiki kehidupan sehari-hari. Apakah semua siswa sekolah, orang-orang yang dia bersekolah, belajar di sekolah sama melakukan hal tersebut? Tidak. Ini faktanya. Yang pertama, apa? Semua faktanya, ya, faktanya ini kan hasil survei, ya, hasil penelitian, itu terbukti ada datanya. Sebagian besar di antara teman-teman kalian, mungkin bukan kalian ya, di antara teman-teman kalian menyontek saat melaksanakan ujian. Apakah yang kayak gini bukan kejujuran? Ternyata tidak bisa, itu kejujuran, malah berbahaya. Kenapa? Sekarang aja udah nggak jujur. Gimana nanti kalau dikasih tanggung jawab yang lebih besar? Yang kedua, overwork bolos sekolah. Berarti di waktunya sekolah jam 7 sampai jam setengah 4 ya. Siswa SMP sampai SMA dia pergi keluar sekolahnya ngebolos ya. Dan digelandang ke mako satu Yang ketiga, aksi sejauh remaja mencuri kosmetik di minimarket wajahnya cara membelah di CCTV. berita yang ketiga, remaja ya, usia kalian gara-gara pengen putih wajahnya bakal di Korea gitu ya, pengen glowing, nekat apa? Nekat mencuri kosmetik ya, jaminan. Aduh. Yang terakhir, nah kalian ini Kronologi siswa SMP itu memang disetujui di kelas disaksikan di kebun dan diajak. ada yang kayak gini. Ada yang kemarin Ya, yang kemarin kan kemarin. Hah? Gorontalo Gorontalo, kenapa katanya Gorontalo? ya sama gitu sama gurunya. Sama gurunya. Ya, Ini di Bengkulu. Itu Gorontalo kan di Sulawesi. Ini Bengkulu di Sumatera. Bayangin, nggak disiplin dalam belajarnya, telah bolos, terjujur, telah nyontek, belum aman-aman, kabar. Ya. Dia ngambil barang kosmetik tidak bertanggung jawab. Sekarang inilah tantangan yang sedang kita hadapi sama-sama. Makanya kenapa kok Pak, Bapak tuh selalu bilang ayo terapkan, ayo belajar, ayo
melaksanakan cabang-cabang iman. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita sendiri. Untuk kali ini Anda semua, Bapak udah siapkan QR code ya, yang akan membuka YouTube di HP-HP kalian agar kalian bisa belajar lewat teknologi. Sekarang mangga satu-satu ke depan scan QR code-nya. Nanti kita tonton bersama-sama. Mangga. Sudah semuanya meng-scan QR kodenya? Sudah. Ayo sekarang kita putar videonya bersama-sama. Tentang apa itu, Nes? Materi PAI. Materi PAI. Semester 1. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, Anda semua, alhamdulillah ya, kita sama-sama udah menonton video YouTube yang Bapak kirim ya lewat QR code. Di sana teman-teman belajar tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, mulai dari pengertiannya sampai dengan hikmah dan manfaat syu'abul iman yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ditambah lagi, tadi ada beberapa contoh di akhir ya, contoh penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anda semua, dari video itu ini ada kesimpulannya ya, dalam bentuk diagram interaktif. Di sini bahwa iman ya, di sini kita belajar tentang iman atau keyakinan, kepercayaan. Yang mana iman ini pengertiannya secara bahasa adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Yang kedua secara istilah bahwa iman menurut hadis riwayat Muslim beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ya Pak, orang disebut beriman kalau gimana? Ini ada jawabannya ya. Tanda-tanda orang yang beriman yang pertama adalah jika mendengar nama Allah bergetar hatinya, dan ketika diaturkan ayat Al-Quran, apa ini? Ingin bersegera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah berusaha dan berdoa. Kalau ada yang belum maka segera sempurnakan. Dan yang terakhir syu'abul iman atau cabang-cabang iman ada 77. Yang 77-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama cabang iman dalam hati 30 cabang, yang kedua lisan 7 cabang, dan terakhir adalah perbuatan sebanyak 40 cabang. Ada pertanyaan seperti ini? Siap? Tidak katanya ya. Sudah siap buat tahun? Kita mulai kasusnya. Rahmat sudah muncul, Rahmat sudah ada Rahmat. Coba lagi ayo. Neni, ada Neni. Ini, oh dihambat jawabannya. Amin, lihat. Mas, ayo lagi. Nabila, oh ini banyak. Terus, baik. Udah mulai. Ayo. Ayo mulai. Aku bingung. Ini kan bisa otomatis ya? Lewas. Iya, harus diangkat. Ya udah, ya. Lewas. Aduh, salah ini. Aduh. Oh, ada nih not gitu. Lanjut. Alhamdulillah tadi kita udah melaksanakan quiz singkat pakai Kahoot ya. Selamat buat Agnes, Ranisa, Kamasri ya sudah masuk podium. Nah sekarang Anda semua kita mau diskusi kelompok ya. Kalian mangga membahas peran syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Cuman dilihat dari 3 cabang iman. Yang pertama disiplin, kedua kejujuran, dan yang ketiga adalah tanggung jawab.
Nah, yang Bapak minta dari tiap kelompoknya, kalian bikin contoh, ya, contoh cabang iman atau contoh perilaku yang mencerminkan kedisiplinan, yang mencerminkan kejujuran, dan mencerminkan tanggung jawab. Anggota kelompoknya ini berempat, ada Rahmat, Neni, Nabila, sama Sri. Yang ini berempat paling depan, yang ini bertiga. Jadi kita bikin 3 kelompok. Maka kalian diskusiin disiplin contohnya apa, perbuatannya. Kalau jujur contoh perbuatannya apa, dan kalau bertanggung jawab contoh perbuatannya apa sebagai seorang siswa di sekolah. Paham sampai sini? Mangga dilaksanakan diskusinya. Butuh waktu berapa lagi? Orang ini syarat ini mau datang ke sekolah. Oh, tapi dalam ini pelajaran tidak mengarang cerita dari sampai. Dari belakang atau dari belakang? Alhamdulillah, Anda semua, kita sudah selesai melaksanakan diskusi kelompok. Untuk sekarang Bapak minta, ya, siapa di antara kalian yang pengen menyampaikan tentang kedisiplinan? Angkat tangan. Oke, ini kelompok 1. Jadi contoh penerapan disiplin itu kayak gimana sih, Nen? Disiplin di sekolah teh kayak datang ke sekolah tepat waktu sama tertib dalam mengikuti pelajaran. Ada lagi? Oke, Rahmat, apa Mat? Mengenakan seragam sesuai aturan. Mengenakan seragam sesuai aturan. Udah sesuai belum? Nah, Aturannya gimana aturannya? Bajunya. Bajunya dimasukkan ke dalam celana atau rok. Udah dilakukan belum? Sudah. Tapi kadang masih banyak ya Iya. yang masih belum melaksanakan nih. Kenapa kira-kira, Mat? Karena kurang disiplin gitu ya. Ini kurang disiplin aja. Oke, selanjutnya. Kelompok mana yang pengen menyampaikan hasil diskusinya tentang kejujuran? Oke, Jihan dari kelompok? Kelompok 2. Gimana kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa sekolah? Contohnya, tidak menyontek, adil kepada teman, tidak menjelek-jelekan teman, mengembalikan barang yang dipinjam, melaksanakan piket sesuai jadwalnya, tidak mengarang cerita untuk disampaikan kepada teman. Kira-kira apakah semuanya sudah dilakukan oleh 10 KL? Belum. Apa yang belum? Kayak mengerjakan piket sesuai jadwalnya itu teh belum. Piket belum. Ya, berarti mungkin cabang-cabang imannya masih belum sempurna. Kalau sempurna mah pasti melaksanakan piketnya, ya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa pengen ada yang menyampaikan hasil diskusi tentang tanggung jawab. Siapa? Kelompok berapa? 3. Iis. Gimana Iis? Tanggung jawab sebagai seorang siswa? Patuh terhadap tata tertib dan aturan di sekolah. Patuh terhadap tata tertib dan aturan di sekolah. Apalagi? Menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di sekolah. Ada lagi? Ismi? Apa Mi? Belajar dengan rajin dan tekun, menyelesaikan tugas dan ujian di sekolah dengan baik, menghormati guru beserta staf di sekolah. Oke, alhamdulillah Anda semua tadi sudah disampaikan ya contoh perilaku-perilaku yang berhubungan dengan disiplin, kejujuran dan tanggung jawab sebagai salah satu cabang-cabang iman. Harapan Bapak, mangga ya. Tadi yang sudah kalian sebutkan kalian laksanakan. Jangan sampai ke depan ada lagi tuh yang tadi dibilangin sama Agnes. Pak, bagian piket, taruh piket gitu ya.
Harapannya kayak gitu. Oke, diskusi kelompoknya sudah selesai. Mangga gabung dengan IPA ini. Waktunya 20 menit. 1, 2, 3. 1, go. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda semua, kita hari ini sudah selesaikan materi kita di elemen akidah, peran syu'abul iman dalam menata kehidupan, yang mana pada pagi hari ini kita sudah belajar lebih lanjut, kita sudah mendalami bahwasannya cabang-cabang iman yang berkaitan dengan diri kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik adalah disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Ya, yang mana tadi sudah kalian sampaikan juga bahwa ada beberapa contoh konkret ya dalam hal kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab yang bisa terlihat dari aktivitas peserta didik di sekolah. Tadi ya, dari kelompok 1 sudah menyampaikan tentang disiplin, kelompok 2 kejujuran, kelompok 3 tanggung jawab. Nah, di sini Anda semua, sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingin memberikan penguatan buat kalian bahwa ketika kita menjadi seorang pelajar, kita harus sebisa mungkin melaksanakan cabang iman yang terkait dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, yang Bapak pengen Anda semua, ketika kalian menjadi seorang pelajar, ayo bareng-bareng disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawabnya kita maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Mulai dari masuk ke sekolah tepat waktu, terus juga menaati peraturan di sekolah, berpakaian yang terbaik yang bisa kalian pakai dengan aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Yang perempuan kerudungnya dipakai dengan baik, yang laki-laki bajunya dimasukkan ke dalam celana dan lain sebagainya, yang mana itu akan menunjukkan, apa itu menunjukkan? Menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena disiplin, jujur, dan tanggung jawab merupakan bagian dari cabang iman. Anda semuanya untuk tindak lanjut, ini kalian sudah melaksanakan asesmen ya. Kalian sudah melaksanakan asesmen dan Bapak harap setelah ini kalian bisa terus melaksanakan pembelajaran akidah, mendalami akidah di rumah kalian masing-masing. Anda semuanya, untuk yang remedial hasil asesmennya nanti kita ada remedial lagi, mengulang, mengerjakan soal. Sedangkan untuk yang pengayaan nanti Bapak bagikan tugas tambahan untuk kalian bisa pelajari di rumah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi sabilil haq sabiqul khairat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam